Ketika itu aki-aki melihat Abah dijaga oleh 4 harimau. Lalu kemudian mengucapkan salam kepada pangersa Abah. Assalamualaikum ya Sayyidi Syekh. Dipanggil pulang oleh pangersa guru. Maka pangersa Abah membuka dari tawajuhnya. Itu Abah masih muda loh. Abah belum menjadi mursid itu. Baru calon mursid. Abah membuka ya matanya. Dan Abah ya baik gitu. Assalamualaikum ya barakatal anam. Assalamualaikum ya misbahaz zalam. Assalamualaikum ya ghaisal istighosah. Assalamualaikum ya malikaz zaman. Abina Sayyidis Ahmad sahibul wafat tajul arifin qaddasallahu sirah radiyallahu. Tahiyatan minna ilaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum ya rijalal ghaib. Assalamualaikum ya ayyuhal arwahul muqaddasah. Ya nuqabba, ya nujabba, ya ruqabba, ya budalla, ya utadal ardi, ya utadun arba'ah. Ya imamani, ya qutbu, ya fardu, ya umana. Agisuni bigausa wanzuni binazrah. Warhamuni wa hasilu murni maksudi wa kumu ala qadi hawaji inda nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salamakumullahu ta'ala fid dunya wal akhirah. Allahumma sholli ala nabil khidri alaihi salam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah ini kita ya kembali bahwa buruk itu tadi kecepatannya sedemikian rupa begitu cepatnya sejauh mata memandang. Maka kendaraan yang kita gunakan harus juga kendaraan yang punya kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada buruk. Kalau Rasulullah tadi perjalanannya khususnya beliau perjalanannya eksternal. Ya, keluar dari diri, keluar dari alam semesta raya ini, keluar dari alam kemakhlukan menuju kepada Allah. Tapi kalau perjalanan kita semua adalah internal, ke kedalaman diri kita sendiri. Itu aja bedanya kita dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah eksternal, semua wali-wali makomnya setinggi apapun tidak ada lagi yang eksternal, semuanya internal. Karena eksternal itulah perjalanan Rasulullah melibatkan ruh dan jasad. Jadi dalam peristiwa Isra Mi'raj itu yang berjalan tidak hanya ruhnya saja. Kalau bagi paham Mu'tazilah dikatakan bahwa yang berjalan adalah yang diperjalankan adalah ruhnya. Karena Rasulullahnya secara jasad, secara fisik dianggap sedang tidur di Masjidil Haram. Itu ya keyakinan Mu'tazilah. Jadi tubuhnya tertidur, jasadnya tertidur, yang berangkat adalah ruhnya. Maka itu seperti orang mimpi saja. Walaupun mimpi seperti itu mimpi yang luar biasa. Kita aja kalau ngimpi ngaco melulu, ya. Ada yang mimpinya ngalamin pernah mimpi kayak gitu? Nggak ada yang pernah kan? Jadi kalaupun mimpi itu mimpi yang luar biasa. Tapi yang lebih luar biasa bahkan itu bukan sekedar mimpi, bukan hanya ruh saja, tapi ruh dan jasa. Karena Al-Quran mengatakan subhanallazi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Disebut dengan hamba itu punya dua dimensi. Dimensi lahiriah dan dimensi batiniah. Ada ruhnya, ada jasadnya. Jadi Rasulullah perjalanannya ruh dan jasad. Selain Rasulullah, umat beliau, wali yang setinggi apapun derajatnya, hanya ruhnya saja. Walaupun si Abdul Qadir Al-Jilani, walaupun Sunan Gunung Jati. Karena dalam Baba Cirebon dikatakan Sunan Gunung Jati pun melakukan mi'raj seperti ini. Kalau kita baca di Baba Cirebon, ya, maka jasadnya itu dijaga oleh raja jin dari negeri Ajrak, namanya Syekh Safarid.
Ya, jadi kalau dalam teks tersebut tidak sebut namanya, saya mendapatkan dari sumber yang lain. Hanya dikatakan Raja Jin Negeri Ajrok. Ternyata namanya adalah Syekh Syafarid. Itu ketika saya membaca kitab Tawasul Kubro. Oh, ini nama jinnya yang menjaga tubuhnya Nabi Sulaiman. Sunan Gunung Jati ketika melakukan Mi'raj. Tapi di antara Mi'rajnya ini memang kemudian bertemu dengan kepulauan Nabi Sulaiman. Dikatakan Pulau Majeti dan sebagainya. Akhirnya sampai ke langit ke-7. Begitu. Itu Mi'rajnya Sunan Gunung Jati. Tapi hanya ruhnya saja. Pangersa Abah pun menjelangkan mursidan beliau, ya. Sebelum wafatnya Abah Sepuh pernah ditugaskan oleh Abah Sepuh, Sohib daki Jabal Qof. Maka Pangersa Abah melakukan perjalanan secara lahiriah, keluar dari Suryalaya berjalan. Ya. Jadi secara lahiriahnya badannya berjalan di alam dunia terus, bahkan beliau akhirnya sampailah beliau kemudian di Masjid Demak. Di antara 4 tiang Masjid Demak, Pangersa Abah itu tawajuh di situ. Itu pada hari yang ke-12. Maka Pangersa Abah Sepuh berkata kepada Aki Paki, Paki, sekarang Sohib sudah sampai di Tungtungna Jabal Qof. Suruh pulang. Aki Paki bingung, mau nyari pulangnya kemana? Long di Jabal Qof, ya. Jadi secara ruhani dianggap Pangersa Abah mencapai Jabal Qof. Itu adalah sebuah alam ruhania di alam malakut. Itu tepatnya para wali-wali Allah. Jabal Qof. Yang suka kita baca, wa min qofin ila Qofin. Berarti kita mengitari Jabal Qof itu. Wa min qofin ila qofin. Nah, Pangersa Abah dikatakan pada hari ke-12 mencapai Jabal Qof. Lalu Aki Paki langsunglah ke Masjid Nurul Asror. Ya, sholat 2 rakaat, lalu zikir dan tawajuh. Ketika tawajuh itulah kemudian Aki Paki tiba-tiba sudah sampai di hadapan Pangersa Abah. Ternyata Pangersa Abah itu ada di tengah-tengah Masjid Demak. Ketika itu Aki Paki melihat Abah dijaga oleh 4 harimau. Lalu kemudian mengucapkan salam kepada Pangersa Abah. Assalamualaikum ya Sayyidi Syekh. Dipanggil pulang oleh Pangersa Guru. Maka Pangersa Abah membuka dari tawajuhnya. Itu Abah masih muda loh. Abah belum menjadi mursid itu. Baru calon mursid. Abah membuka ya matanya. Dan Abah, ya baik gitu. Lalu Abah berkata kepada 4 harimau tersebut, "Hayo pulang." Maka kemudian dia menghilang dan kembali terlihatlah seperti sosok pilar Masjid Agung Demak begitu. Oke, alhamdulillah ketika saya kemudian tahun 2018 dengan teman-teman menembus langit ziarah ke Masjid Agung Demak, maka saya sengaja bertawajuh di situ. Karena Pangersa Abah pernah tawajuh di situ. Bertabaruk, yang ngambil barokah. Jadi kalau kapan-kapan ziarah ke Masjid Demak, ya zikir kita di situ di tengah-tengah Masjid Demak, tawajuh di situ. Karena Pangersa Abah pernah di situ. Jadi Pangersa Abah itu secara lahiriah badannya tetaplah di muka bumi, hanya ruhnya yang melambung terus melewati perjalanan. Jadi selain Rasulullah tidak ada lagi melakukan ruh dan jasad. Itu kekhususan Rasulullah.